Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat tentunya. Tetap jaga kesehatan ya. Seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail, di episode kali ini gua akan ngebahas lagi mengenai Vault Inu. Tentunya video ini hanya berisi informasi tanpa adanya suatu ajakan untuk menjual ataupun mungkin membeli suatu aset kripto. Khususnya dalam hal ini Vault Inu, karena I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Ini hanya untuk entertainment dan educational purpose. Jadi apapun yang kalian lakukan, please do your own research karena Dior itu penting. Jadi let's go, kita ke pembahasannya. For the record, pada saat video ini dibikin, the global crypto market cap turun dalam kurun waktu 24 jam terakhir sebesar 2,03% dan sekarang ada di angka 1,81 triliun US dollar. Jadi kalau misalkan kalian cek portofolio kalian, gue yakin juga kebanyakan pasti merah. Bitcoin turun, Ethereum turun, BNB juga turun. Sebagian besar koin-koin yang ada di top 100 coin dalam keadaan merah. Di saat market lagi merah, justru Vault Inu ngepump. Malah pada saat ini sedang mencetak ATH barunya. Untuk harga sekarang ini ada di 0,05 kali 1747 dan market capnya ini udah lebih dari 100 juta US dollar. Makanya ini bisa dibilang bahwa koin ini sekarang sedang hype ya, karena kedepannya memang akan banyak centralized exchange yang memang sudah dischedulekan untuk ngelist Vault Inu. Bagi kalian yang memang ngehold Vault Inu sejak awal, congratulations for the profit. Namun kalau misalkan untuk teman-teman yang katakanlah mungkin mau masuk ke Vault Inu, menurut gua tahan dulu lah ya. Gua yakin kalian juga pasti FOMO, tapi istilahnya gini, don't chase the green candle. Tunggu dulu, koreksi dulu, pada saat merah nanti baru masuk. Karena tentunya kalau lagi ngepump tinggi seperti ini, ya nanti ada kalanya orang-orang yang beli di bawah pada take a profit. Dan kalau kalian memang yang udah profit, mau take a profit, ya nggak ada salahnya take a profit gitu loh. Dan kalau misalkan sudah berkomitmen mau di hold jangka panjang, sama sekali juga nggak salah. Masing-masing dari kita punya strategi trading masing-masing. Intinya yang penting cuan gitu loh. Kiranya gue juga sambil mengingatkan buat teman-teman yang mungkin punya token Vault Inu di personal wallet. Gue ulangi lagi, di personal wallet. Dan masih versi 1, artinya belum dimigrasikan. Saran gue segera dimigrasikan, biar kalian enjoy the party juga gitu loh. Kalau kalian nggak memigrasikan, sekarang udah mencapai ETH barunya, kalian gak enjoy the party. Apalagi kalau kita migrasikan dengan prosedur yang baru yang ada di sini, itu pun juga gak di receive saat itu juga. Ini adalah fase di mana migrasi dilakukan secara manual. Kalian bisa ikutin instruksi yang ada di sini karena instruksi ini masih dipin oleh Vault Inu, yang artinya ini masih valid. Jadi ini adalah langkah yang harus ditempuh untuk teman-teman yang punya Vault Inu versi 1 di personal wallet untuk memigrasikan ke Vault Inu versi 2. Jadi sekali lagi saran gue, segera migrasikan kalau misalkan ada yang telat. Kemudian untuk teman-teman yang nanya bagaimana Vault Inu yang ada di Hotbit. Seperti yang gue katakan di video gue sebelumnya, gue memang beli Vault Inu di Hotbit sedikit, hanya $2 sekian. Tujuan gue untuk memantau aja. Dan waktu itu gue beli memang dapatnya 1,8 kuadriliun. Dan ini pun kondisinya masih sama. Artinya Vault Inu di Hotbit itu belum dimigrasikan. Atau bisa gue bilang belum selesai dimigrasikan. Karena untuk function deposit dan withdraw ini udah di freeze, di non-fungsikan. Kita tidak bisa deposit Vault Inu dan kita tidak bisa withdraw Vault Inu. Namun fungsi dari trading ini masih berfungsi. Artinya kita masih bisa jual beli di Hotbit untuk Vault Inu. Dan ini sebagai reminder aja, gua ambil dari statement yang ditweetkan oleh Vault Inu di Twitter page-nya. Ini tanggal 21 April, ini adalah minggu lalu. Pada saat itu dia nge-tweet, "Next week, decentralized exchange listings will drop like breakfast once a day." Atau di minggu depan, listing di centralized exchange itu udah kayak sarapan pagi. Dan itu pun juga disambung di tweetan ini tanggal 23 April. Di sini dikatakan 3 centralized exchange ngelist Vault Inu di minggu lalu. Masih ada 10 listing di centralized exchange dan 5 listing ada di minggu ini. Berarti 5 lagi kemungkinan besar ada di minggu depannya. Artinya dari sini kita bisa simpulkan, katakanlah 2 minggu ke depan, ini hype-nya masih akan terjaga karena listing yang sangat frequent. Untuk kedepannya, kemungkinan besar harganya masih akan naik karena more listing akan menarik investor baru di masing-masing platform. Dan memang of course, pastinya juga akan dimanfaatkan oleh whales yang udah beli di bawah tentunya. Jadi kalau misalkan kalian yang mau trading jangka pendek, ya harus tetap waspada.
Kalau misalkan udah profit, book your profit. Biar gak keduluan whales, istilahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan yang udah berkomitmen jangka panjang, ya tentunya nggak terlalu memikirkan naik turunnya harga di waktu sekarang. Kemudian, topik selanjutnya. Ini ada dua hal yang dilakukan oleh Voltino demi mendapat kepercayaan dari para investornya. Yaitu pertama, ada di cuitan ini. Seperti yang disebutkan, pada saat mereka ada live EMA, dengan pihak Everise, mereka akan mengunci smart contract mereka melalui Everown. Ini smart contractnya hanya dikunci ya, artinya bukan di renounce. Kita bisa memahami apa sih arti dari penguncian smart contract di Everown. Di sini dikatakan, Everown is first of its kind smart contract locker that offers a win-win scenario to projects and their communities by giving developers flexibility to access their smart contract when needed via a weighted vote. Bedanya dengan smart contract yang sudah di-renounce, sama sekali pihak developer sudah nggak bisa ngotak-ngatik selamanya, sama sekali. Tapi ini menurut gue bagus sekali ini fitur Everown, karena ini pun juga dikatakan first of its kind smart contract locker. Artinya ini yang pertama. Dengan Everown ini, smart contract dari Voltino itu akan dikunci. Yang mana pada saat dikunci, ya pihak developernya nggak bisa ngotak-ngatik. Cuma pihak developer bisa ngebuka kunciannya harus melibatkan para investornya. Kalau misalkan para investornya menyetujuinya, baru pihak developernya bisa mengotak-atik smart contract-nya. Misalkan menaik turunkan pajak, pembelian dan penjualan, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di smart contract oleh developernya. Beda ketika smart contract sama sekali tidak di-renounce ataupun sama sekali tidak dikunci. Pihak developer bisa ngotak-ngatik smart contract-nya tanpa pengetahuan investor. Dan kalau misalkan ada developer yang berniat curang, ya bisa saja gitu loh. Jadi ini adalah skemanya. Pertama, secure contract and build trust. Kemudian ini bisa mengakses smart contract ketika dibutuhkan, tapi dengan initiate vote with the investors. Habis itu baru register the smart contract atau bisa ngotak-ngatik smart contractnya. Namun yang perlu diketahui adalah di sini tertulis, untuk menghindari bolak-balik yang tidak perlu, kami akan menguncinya setelah semua listing decentralized exchange selesai. Kemudian untuk langkah kedua yang ditempuh oleh Voltino agar mendapatkan kepercayaan yang lebih dari investornya maupun calon investor baru adalah mereka mendaftarkan untuk diaudit oleh Certic. Di sini tertulis di cuitan tanggal 23 April, at Certic Community just began onboarding Voltino for an audit of our smart contract. Semua udah tahu lah reputasi dari Certic. Jadi ketika misalkan sudah di Certic, ketika nanti sudah selesai di audit, kita akan lihat hasilnya, findingsnya apa aja, dan tentunya akan terus juga dimonitor oleh Certic. Ini kalau kita cek di certic.com memang sudah ada di sana, dan kita lihat di sini pun juga tertulis no assessment has been done yet, in progress, under assessment by expert, atau auditnya masih in progress. Kita nanti akan lihat setelah selesai tentunya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa update atau beberapa informasi yang gue bisa sampaikan di video ini. Untuk kedepannya, kalau misalkan kalian para Volt Army menginginkan gue untuk secara frequent atau secara sering bikin video tentang Volt Ino, silahkan tulis komentar di bawah. Gue tunggu tentunya komentar kalian-kalian semua ya. Gue ucapkan terima kasih banget yang udah nonton video ini. Really appreciate you guys, dan sangat-sangat berterima kasih sekali untuk kalian yang sudah support channel ini. Semoga kedepannya semakin berkembang. Gua akhiri, gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.